Jawa Barat memastikan tidak ada ledakan di Mall Margo City Depok. Penipuan arisan bodong mengalami kerugian 4 miliar rupiah. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Sunjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ain Siang hari ini. Dan pemirsa, selain 3 informasi tadi, informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Lovia, apa kabar Lovia? Ada informasi apa saja hari ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. 1 orang di antara 11 korban kasus jatuhnya lift di Mall Margo City Depok, Jawa Barat dinyatakan meninggal dunia. Dan Ain Siang akan pantau bagaimana kondisi terkini pasca kejadian. Dan selain itu informasi menarik lainnya juga akan kami sajikan dalam Ain Siang selengkapnya. Kebakaran melanda 4 rumah di Bojonegoro, Jawa Timur. Selain harta benda, ratusan ekor ayam peliharaan hangus terbakar. Api dengan cepat menghanguskan 4 rumah di Dusun Pading, Desa Tegal Kodo, Bojonegoro, Sabtu malam. Lokasi yang jauh membuat tim pemadam kebakaran datang terlambat. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kurangnya sumber air dan bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Selain rumah dan isinya, ratusan ekor ayam serta puluhan karung gabah ikut terbakar. Penyebab diperkirakan karena korsleting listrik. Jumlah kerugian, Pak? Kerugian diperkirakan 270 dan 100 ekor ayam. Tidak ada korban jiwa ya, Pak? Tidak ada. Kini korban kebakaran berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa penyebab jatuhnya lift barang di Mall Margo City Depok. Meski tim Gegana dilibatkan, polisi tegaskan tidak ada ledakan di mall, melainkan suara dentuman dari jatuhnya lift barang. Guna menyelidiki penyebab pasti ambruknya tembok di sisi kanan Mall Margo City Depok, tim Gegana Polri dikerahkan ke lokasi. Selain itu, 1 unit kendaraan taktis Barakuda juga dilibatkan. Hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab jatuhnya lift barang yang memicu ambruknya tembok dan plafon mall. Sementara Polres Metro Depok memastikan tidak ada ledakan pada insiden di pusat perbelanjaan Margo City Depok, Jawa Barat. Suara dentuman seperti ledakan berasal dari lift barang yang terjatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift menyebabkan lift terjatuh hingga menimbulkan suara cukup besar. Pasca insiden, Margo City ditutup hingga pengumuman dari manajemen lebih lanjut. Jadi saya sampaikan konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift barang yang ada di posisi di belakang, sehingga lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 yang mengakibatkan suara cukup besar. Sehingga beberapa plafon dari lantai 3 dan lantai 1 ambruk. Jadi saya nyatakan sekali lagi, tidak ada ledakan bom. Hasil pemeriksaan dari tim Gegana, Jibom dan KBR, tidak ada ledakan bom. Sebelumnya karyawan dan pengunjung mendengar suara dentuman di bagian belakang lantai 1 Margo City Depok, Jawa Barat. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Dentuman disertai plafon di lantai 1 Margo City ambruk dan tembok di bagian belakang mall juga roboh. 3 mobil rusak akibat tertimpa reruntuhan tembok.
Pengunjung dan karyawan mal berlarian untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian 11 orang menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban kasus jatuhnya lift di Mall Margo City, 1 meninggal dan 1 korban lain diperbolehkan pulang. Rencananya Kemensos akan memberikan santunan kematian. 1 orang diantaranya 11 korban kasus jatuhnya lift di Mall Margo City, Depok, Jawa Barat dinyatakan meninggal. Sebelumnya korban meninggal mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Universitas Indonesia bersama 2 korban lain. Sedangkan 8 korban sisanya dirawat ke Rumah Sakit Harapan Bunda Depok. Untuk 1 orang korban meninggal, rencananya Kemensos akan memberikan santunan kematian sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Rizka Dior di Mall Margo City, Depok, Jawa Barat. Rizka, apakah olah tempat kejadian perkara sudah digelar polisi hari ini? Ya, Lofi dan juga pemirsa, olah TKP memang saat ini sedang dilakukan oleh Satuan Reskrim dan juga Polres Kota Depok, di mana pada siang hari ini olah TKP masih dilakukan. Sebagian di dalam Mall Margo City dan juga sebagian tim telah dikerahkan untuk berjaga di depan gerbang utama Mall Margo City Depok, di mana memang yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, untuk segera diketahui oleh pemirsa di rumah, bahwa untuk saat ini memang Mall Margo City Depok akan ditutup sementara, sehingga bagi karyawan dan juga masyarakat umum yang akan mendatangi Mall Margo City Depok ini akan diminta untuk pulang kembali dan tidak diperkenankan untuk memasuki area mall lebih dalam begitu. Dan menurut keterangan yang kami dapatkan pada siang hari tadi terkait insiden jatuhnya lift barang yang juga merobohkan plafon dan juga tembok dari lantai 3 menuju lantai 1 Margo City Depok ini juga telah mendapatkan titik terang penjelasan dari Kombes Metro Depok, Kombes Pol Imran Edwin Siregar, dan berikut penyataannya. Jadi hasil sementara dari pemeriksaan tim lapor bahwa diduga ada kebocoran pipa gas sehingga ada kerusakan lanjutan, yang disebut kerusakan lanjutan mengakibatkan lift itu jatuh dari lantai 3 ke lantai dasar. Itu untuk sementara. Nanti perkembangan selanjutnya besok mungkin akan saya sampaikan. Dari 11 korban tadi malam ada 1 korban atas inisial M, karyawan. Ya pemirsa, untuk penyebab lebih dalam memang jatuhnya lift barang di Mall Margo City Depok ini sementara ini dinyatakan karena adanya pipa gas yang bocor, yang memang belum diketahui lebih lanjut dari mana asal pipa gas bocor tersebut yang menyebabkan memenuhi asap di sekitaran area mall begitu, dan juga memakan korban luka-luka, di mana 11 korban luka ini sebelumnya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bunda dan juga Rumah Sakit UI. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa pada pukul 3 dini hari tadi 1 korban luka yang terkena luka berat di kepala ini dinyatakan meninggal dunia, yakni adalah seorang yang berinisial M berusia 31 tahun yang merupakan karyawan Jeko begitu. Dan untuk 2 korban yang mengalami luka ringan, ini 2 diantaranya sudah dipulangkan, 1 diantaranya merupakan ibu hamil. Kembali ke Lofi. Terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Mall Margo City, Depok, Jawa Barat. Seorang pengendara motor di Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas akibat terjerat benang layang-layang. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga serta anggota Satlantas Polres Blitar mengevakuasi jenazah Muhammad Susanto, 27 tahun, pengendara motor yang terjerat benang layang-layang di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Mardi Waluyo, Blitar. Korban tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon akibat leher warga Desa Slorok, Kecamatan Garum, Blitar ini terjerat benang layang-layang. Orang itu tiba-tiba itu dari arah sana, Mas. Dari arah sana itu ada orang berhenti. Nah itu ternyata ada orang yang kena layangan. Layangan masuk ke, kalau nggak salah itu masuk ke depan motor dan ke dalam orangnya kalau nggak salah, Mas. Nah setelah itu ada orang lewat dari barat. Ada orang dari barat itu langsung kena tali layangan
itu langsung kesamber lurus sampai nabrak jatuh, kalau situ nabrak pohon. Kini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Blitar. Polisi mengimbau warga agar bermain layang-layang di tanah lapang sehingga tidak membahayakan orang lain. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sejumlah korban arisan online Alegos melaporkan wanita muda asal Sragen atas tindak penipuan. Total kerugian korban hingga mencapai 4 miliar rupiah. Kalau ditanya selalu uang itu. Salah satu korban arisan online, Alegos Etik Purwanti, warga Mojomulyo, Sragen, Jawa Tengah, hanya bisa emosi karena uang senilai 160 juta rupiah miliknya raib. Setoran arisan bervariasi dari 3 juta hingga 30 juta rupiah. Pelaku menjanjikan keuntungan 10% dari jumlah setoran arisan yang dibayarkan. Namun pelaku tak bertanggung jawab dan melarikan diri. Pengikut arisan online, Alegos diketahui berjumlah 50 orang yang terdiri dari berbagai profesi, dari PNS hingga polisi. Total kerugian anggota arisan diketahui mencapai 4 miliar rupiah. Para korban berharap ada itikat baik dari pengelola arisan Alegos. Jika tidak, maka pelaku akan diproses hukum. Investasi arisan baru masuk itu bulan Juni, sampai sekarang itu ini nggak ada yang keluar sama sekali uang saya gitu. Kalau di total jumlah semuanya, semua korban ya kan, kita ini misalnya ini berenam, besok ada lagi juga yang itu sekitar 4 miliar itu jumlah kerugian semua total gitu. Lah, apa itu namanya, kalau saya pribadi itu sekitar 160. Misalkan kita setor 10 juta, untuk jangka waktu 2 minggu itu bisa jadi 11 juta kayak gitu Pak. Iya. Itu hitungan kasarnya aja gitu. Jadi setiap per slotnya seperti itu. Jadi kan itu kan kita per tanggal gitu. Jadi tanggal sekarang tanggal 1, untuk tanggal 1 dapat segitu, tanggal 2 dan selalu periode seperti itu. Polisi akhirnya menetapkan wanita pelaku penganiayaan terhadap keponakannya sendiri di Tangerang Selatan, Banten sebagai tersangka. Pelaku tega menganiaya karena kesal ponakannya yang berusia 4 tahun tidak mau makan. Video aksi sadis ini menggemparkan media sosial. Seorang wanita tega menganiaya bocah laki-laki berusia 4 tahun di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Usai videonya viral karena ulahnya menganiaya keponakannya sendiri, polisi pun akhirnya menetapkan sang bibi sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, ini merupakan kesekian kalinya pelaku lakukan penganiayaan. Pelaku tega menganiaya korban karena masalah sepele, yakni karena kesal ponakannya tidak mau makan. Motifnya karena jengkel ponakannya tersebut kalau disuruh makan agak susah, sehingga melampiaskan kejengkelannya itu dengan cara-cara kekerasan terhadap si korban. Meski terdapat sejumlah luka lebam, kini kondisi sang anak dalam keadaan sehat dan berada dalam perlindungan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Sementara sang bibi dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil meninggal di dalam ambulans yang terjebak jalanan rusak. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Pram Sunjaya, sesaat lagi.